Kita sesama Islam saja. Saya merokok nih, jangan percaya. Ini sudah saya buktikan. Ada yang melihat saya karena merokok sebagai pendosa. Saya kagum melihat ceramah Anda hebat, tetapi begitu Anda merokok saya matikan. Berarti dia nggak bisa pendosa. Saya melakukan kemaksiatan karena merokok. Ini kan kata kamu haram tuh, kata saya enggak kok. Berdebat ayo dalilnya. Ya kan begitu. Ini persoalannya. Jadi pendapat Anda jangan dipaksakan kepada orang itu aja kok. Anda yang mengatakan kunut silakan lakukan, tapi jangan mengatakan orang yang sholat tidak kunutan jangan kau bilang tidak sah. Lalu Anda tidak mau berjamaah. Paham belum? Itu persoalannya. Yuk kita bisa nggak begitu nih? Dan saya tidak mau menyalahkan siapapun. Jadi bagi orang yang mengharapkan rokok saya hormati. Bagi orang yang mengatakan rokok haram silahkan saya hormati. Emang nggak silahkan. Insya Allah saya juga ketika datang ke rumah Anda saya tidak akan merokok di rumah Anda. Tapi kalau saya merokok rumah saya, Anda jangan melarang dong. Dan ini bagi saya kan tidak haram, bagi Anda haram kan gitu. Yang benar bang, ya kan? Kalau saya mah yang berhak mengharamkan apa saja di dunia itu hanya Allah. Manusia, ulama, kiai tidak boleh mengharam-haramkan itu. Saya sebagai narasumber bukan memberikan keputusan haram, karena haram dan halal itu hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak diberi kewenangan mengharamkan. Begitu mengharamkan ditegur, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Ditegur kok, apalagi kiai. Nabi mengharamkan enggak? Ya enggak dong. Tahu sebabnya apa? Ya udah benar. Nah berarti kan umur ijtihadiyah ini nih. Ya kan gitu sih. Bang haram enggak? Ya tidak dia, ya Nabi tidak pernah mengharamkan. Sebabnya apa? Belum ada rokok, belum ada bang. Jadi disitulah maka terjadi beda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Terus, jadi artinya itu nanti kita bahas sendiri bahwa orang Nasrani disebut kafir itu. Ini nanti diterangkan karena para pendetanya atau para pasturnya membuat putusan-putusan mengharam-haramkan sesuatu. Berarti sama dong. Wah, kita lanjutin dulu. Ini perlu kita baca. Innal Islama yatasamu hadatasamu. Islam memberikan toleransi seperti ini. Ma'amu khalifihi jiharan naharan, ya, dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan terang-terangan di siang hari, belak-belakan terbuka. Walakinahu la tasamahu hadza tasamuh ma yaquluna al-Islam kalimatan bilisan tukadzibu halafan. Tetapi Islam tidak memberikan toleransi kepada orang yang bermain-main di wilayah ini, yaitu orang yang menyatakan Islam dengan kalimat dari mulutnya tetapi dibatalkan oleh perbuatannya sendiri. Baltukat dibuhal lafal, tapi dibatalkan oleh perbuatannya sendiri. Ini kan main-main. Gentleman. Lu agamanya apa? Yahudi, silakan kami hormati gitu. Nasrani silakan menghormati, silakan. Tapi ini kan yang bikin ruwet kan ngakunya Islam tapi ternyata hanya ucapannya saja, perbuatannya kan membatalkan sendiri gitu. Itu kira-kira begitu maknanya. Saya bukan lagi berpendapat, ini lagi menerangkan kalimat ini semacam itu.
la yatasamahu ma'a yaquluna innahum yuwahhiduna Allah. Tidak memberikan toleransi kepada orang yang mengatakan mereka mengisahkan Allah. Wa yashhaduna an la ilaha illallah, dan mereka menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tsumma ya'tarifuna li ghairillahi bi khasiyatin min khasaisil uluhiyah. Tapi mereka mengakui ada selain Allah dengan sifat-sifat khususnya itu ketuhanan. Itu persoalannya. Kal hakimiyati wa tasyri', seperti sumber hukum, seperti aturan hukum, hakimiyah wa tasyri', dinas kepada manusia, ya. Fa yusammu ahlul kitab bi annahum musyrikun, maka ahlul kitab disebut al musyrikun li annahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, karena mereka mengangkat pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, arbaban sebagai tuhan-tuhan min dunillah, selain Allah, wal masih, dan masih ibnu Allah ibnu Maryam, la li annahum abaduhum, bukan karena mereka menyembah berhalanya, menyembah pendetanya, bukan. Walakin tetapi li'annahum ahallu lahumul halal, menghalalkan sesuatu kepada mereka, wa haramu alaihimul haram, dan mengharamkan sesuatu. Fatabahu, jadi ini kata dia. Jadi kenapa orang Islam mengatakan orang aslinya itu termasuk musyrik juga? Karena mereka mengangkat pendeta dan pastornya bisa punya kewenangan, bisa menghalalkan dan mengharamkan. Kalau di sini kiai boleh mengharamkan, nggak boleh. Sama dong kalau gitu. Kan dari dulu saya mengatakan, ya kalau gitu sama dong. Nasrani itu dianggap musyrik karena pendeta dan pastornya diberi kewenangan untuk memutuskan halal dan haram. Di sini para kiainya memutuskan haram atau enggak? Mengharamkan rokok sih, mengharamkan perbankan, mengharamkan asuransi, mengharamkan TV, gimana lagi? Ya pada dong, jujur deh. Paham? Itu persoalannya. Jadi objektif lah. Makanya saya mah udahlah, kita jangan pertengkar urusan agama. Kalau yakin gitu. Yuk, yang penting sekarang kita hidup bahagia di dunia, selamat di akhirat. Silakan apa yang Anda yakin jalankan, jangan saling menghina, jangan saling mengkafirkan. Yuk kita bangun negeri ini makmur, sejahtera, aman tentram, roh jinawi kerta raharja. Kan enak. Nanti dah gimana? Nah, urusan siapa yang selamat itu Allah yang menentukan nanti di hari kiamat. Ya kumahasia kita. Terserah kamu aja, mau Nasrani mau silakan. Nanti gimana? Innallaha yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Allah yang menentukan. Kayak ini ayat begini yang nggak mau dilihat. Tapi waktu luhum dipakai dong. Ya kenapa ya, jujur aja lah. Saya kira seperti itu. Wala yatasamahu, dan Islam juga tidak memberikan toleransi. Ada tasamuh fi wasfi jama'atin minal munafiqin bi annahu mu'minun. Islam juga keras, tidak memberikan toleransi untuk mensifati, memberikan status orang-orang munafik sebagai orang beriman, tidak. Li'annahum syahidu an la ilaha illallah, karena mereka mengatakan Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah, Muhammad itu Allah. Summa baqau fi daril kufur, tapi mereka tetap di sana di Madinah, di Mekah, nggak mau hijrah. Ya, yunasiruna anda al muslimin, membantu menolong musuh-musuh Islam. Ya enggak. Ya, orang-orang munafik itu nggak bisa disebut orang beriman. Orang munafik yang bikin rut ke munafik, yang menggunting dalam lipatan, yang menusuk dari belakang. Iya.
musuh enggak, sahabat enggak, sih gimana? Nanti ketemu ini ngomongnya begini merah, ngomongnya hijau ngomong hijau. Di dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qala inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketemu orang beriman, ya kami beriman. Begitu kumpul sama satunya ngahang, seperti main-main acok. Sih. Ya, itulah. Oke, kira-kira begitu.